Ya saya mau bilang barberku ini paling keren di Palu. Ah, tepuk tangan dong. Jadi saya salah satu orang yang menolak ada pijat di Di tempat barber, cukur, ya. kecuali kalau ada bayaran tambahan. Itu kenapa sampai muncul ide belajar di luar kota? Karena kan kita tadi berangkat dari kerja dengan orang dulu, karena belum terjun langsung ke bisnis sendiri. Oke, oh berarti kau kerja dan orang dulu. Kerja dan orang Bagi dulu. kau ikut orang. Apalagi kita ini yang bukan hanya hobi, tapi bisnis ini. Iya Toh, betul. Tapi kenapa di daerahnya kita tidak kepikiran anak mudanya mau investasi ke alat? Iya. Toh? Nah, saya berpikir kendalanya kan di harga waktu itu. Harganya kita di Palu juga masih bisa dibilang di bawah sekali Oke. ketimbang daerah-daerah lain ya. Salah satunya itu tadi, bagaimana maintenance-nya teman-teman tukang cukur ini punya alat sendiri besok di Palu. Ada muncul statement dari masyarakat sebagian yang punya kekecewaan di barber, tidak ada bedanya barber dan pangkas rambut ini. Ya selama ini saya begitu memang, makanya saya bilang jujur-jujuran saya rugi bayar 50.000 dengan saya di tempat salon pangkas rambut itu 15. Nah, 20 sudah pijit. Di Palu ini yang paling mahal barbel kau punya. Daus Daude. Daus, mana Daus? Kabar Daus? sehat sekali. Aduh, lama kita tidak ketemu ya. Iya, berapa bulan nih kira-kira ini? Semenjak habis pelantikan. Oma. Lama. Iya, lah betul, sudah tahun lebih. Kita ini kan orang dari tempat yang sama ini. Daus, episode kali ini kita kedatangan satu pebisnis muda di Kota Palu. Bisnis yang digeluti ini adalah bisnis barbershop atau gunting-gunting rambut kekinian begitu ya. Betul. Sekarang sibuk apa, Daus? Maksudnya selain fokus usaha, lagi sibuk apa sekarang ini? Kayaknya lebih banyak cenderung ke usaha sih ya, karena usaha juga baru buka toh, baru jalan 6 bulan. Ya. Jadi ya masih concern ke situ dulu. Belum bisa ke mana-mana. Takutnya di tengah jalan terus hilang. Apa embang Nanti takutnya tuh layang-layang. Takutnya itu. dijaga begitu dulu ya, Dijaga dikelola dulu, bagus betul. dulu ya. Dipermantap dulu sumber dayanya, terus manajemennya. Kalau misalkan toh sudah bagus, baru kita pikirkan mau apa kita ke depan lagi. Berarti hari-hari kau ke sana? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari ya. Oke. Saya ini penasaran, Daus. Kau ini asli Palu atau pendatang sebenarnya kau ini? Kalau mau bilang asli Palu, sayanya tuh, karena kalau Mace orang Labuan. Labuan, oke. Pace ini Bugis. Hmm, Cuma kalau kita lahir di Palu. oke. Oh, memang kau berarti dari kecil tumbuh besar di Palu ya? Tapi sekolah ini pindah-pindah. Ah, SD saya di kampungnya Pace, di mana? di Sinjai, Oke. terus pindah lagi di sini, terus SMP di sana juga. Nah, kalau berarti kayaknya tidak. Iya orang kali ya. Polos-polos lah ya. Iya, makanya itu nenek kelas begitu Betul. tidak. Pernah tinggal kelas satu kali itu lantaran begitu. Pernah nenek kelas Pernah tinggal juga. kelas. Nah, akhirnya SMA Makassar. Hah. Kuliah baru balik di sini. Oh, SMA di Makassar. SMA Makassar. Kuliah balik di sini. Kuliah balik di Palu di Untat. Kuliah di Untat sampai selesai. Sampai yudisium. Sampai yudisium. Yes. Berarti tidak wisuda saja. Tidak wisuda. Berarti S apa kau ini? S yudisium. Nih, karena tidak wisuda. Oh, tidak wisuda. Tidak Ya, wisuda. oke. Tapi sarjana berarti sudah. Kalau yudisium sarjana kan? Tapi kan tidak ambil ininya kan, tidak ambil status wisudanya. Iya. Wisuda itu kan dia seperti resepsi. Resepsi, saja dia, betul. toh. Nah, Yang kan penting so akad sudah yudisium toh. akadnya yudisium kemarin. Oke, sebelum bahas barbermu kita bahas hobi bermotormu dulu. Soalnya saya kenal kau ini dulu komunitas motor. Toh? Betul sekali. Daus antipasi Antisipasi. Antisi sapi. Oh, ngamuk anak Mengamuk teman-teman antisipasi. Antisipasi. Antisipasi sama saya. Main. Beton, main beton. Karena dia kemarin diwawancara waktu dia acara yang Sampurna. Betul. Kau sibuk kayaknya. Dia yang kita sorong lagi ke depan toh. Oh iya siap. Saya mau bahas tentang komunitas motormu. Sejak kapan kau mulai ikut dalam komunitas motor ini? Kalau komunitas sebenarnya sudah lumayan lama ya, tapi di Vespa. Bermotor Iya, ya? karena kan mulai bermotor itu dari Vespa. Oke. Sejak zaman sekolah itu SMA sudah mulai senang di motor. Karena lingkungan Om buka bengkel motor juga Vespa. Oke. Terus di rumah
kakak main motor Ada juga. juga temanku beli motor Vespa itu. Kalau habis dicuci TB nyala. Oh itu motor sudah. sana Karena apa itu Le? dia beli Matic. Iya, setiap habis dicuci, motorku lagi Koslet bro, saya tahu kayaknya temanku juga kayaknya itu. Nah, terus. Dari SMA mulai ikut itu SMA kan ini tahun berapa berarti? 2009, saya kan lulus 2010. Berarti 2008 lah ya. 2008. Iya. Main motor ya. Main-main lah ceritanya ikut-ikut. Oh, Vespa. Vespa. Bukan komunitas motor-motor yang Belum bukan yang brand-brand begitu kayak kalau saya dulu YOC, Yamaha Oke. Owners Community kayak begitu-begitu ya. Tidak. Oh, tidak ya? Iya, pure kita main suka motornya memang. Hmm. Tidak pikir komunitasnya waktu itu. Oke. Pure kita berangkat memang suka motor. Akhirnya mulailah. Nah, tapi sempat lah tidak main motor karena Mace bilang kalau mau kuliah, jangan main motor. Iya. Jadi Dikasih jalan di pilihan. kampus. Dia banyak beli motor. Jadi dia sudah dibelikan motor Matic waktu itu. Oh iya, oke. Berhenti. Dia bilang kalau main motor ulang minimal bisa beli motor sendiri. Iya. Akhirnya nanti sempat vakum berapa tahun main motor ulang itu di Pas sudah bisa beli motor sendiri. Betul. Ah. Pas selesai kuliah waktu itu. Ah. Nah, 2000 main lah. berapa itu? 2016-an. 16, oke. Mulai main motor ulang. Tapi sempat lah touring sana kemari main motor. Belum kepikiran komunitas waktu itu, tapi sudah main bergabung di komunitas. Iya. Komunitas Vespa waktu itu. Apa itu namanya komunitasnya? Origingan itu sebenarnya dia punya Origingan. Iya, Oh, saya kira original. Origingan. Jadi ori bajingan. ori. Gitu. Tapi terpusat di Jakarta waktu itu. Oke. Nah, saya ambil chapter di Kota Palu. Gitu. Ya. Itu satu. Kedua ada juga berarti dia ini kayak pusat begitu, ada Iya, pusatnya begitu ada kayak yang sentralnya. sekarang kan SOG. SOG kurang lebih begitu. Ah. Jadi terus ada juga yang di Palu, kita sempat main di PNS, pengangguran naik skuter. Oke. Oh, berarti itu komunitas. Komunitas kan juga. Itu band setahu saya PNS. Nah, betul. Kalau mau dijelaskan secara panjang lebar kayaknya lumayan juga itu karena ada Oke. bandnya, ada komunitas Vespanya juga. Oh, Karena kan yang begitu bentuk ya. juga orang Vespa juga toh. Almarhum kan, Hafid. Iya, Nah, PNS. iya, Iya. dia yang bentuk juga. Makanya dia juga backgroundnya Vespa, dia bentuklah juga komunitasnya. Oke. Begitu. Makanya dia sempat jadi manajer juga PNS ini. Nah, karena Cocok. betul sekali. Oke. Berarti memang hobi motor itu akhirnya beralih ke motor custom, Dos. sebenarnya tidak beralih sebenarnya karena masih tetap ada Vespa juga toh. Oh, ada juga. Ada Vespa. Cuman kita lihat semakin kemari itu kita tidak bisa terlalu monoton juga main motor. Kayak kalau kita mau bergaul kemana-mana harusnya tidak stuck di Vespa juga toh. Oke. Jadi pas lihat itu, teman-teman banyak juga hobi yang lain ini. Nah saya juga kita berangkat dari motor tua, ya harusnya bisa semua kita mainkan motor ini. Maksudnya kita Iya, suka iya, toh. iya. Akhirnya mulailah main ke custom waktu itu. Oh, setahu saya orang motor-motor custom Vespa dan lain-lain ini tidak cuma satu motornya. Kau tembus berapa biji motor, Bos? Aduh, berapa ya? Waktu corona itu ada 6-7 motor kayaknya. Hama. Kau taruh parkir di rumah semua begitu. Di barber separuh waktu itu, di rumah juga. Gitu. Oke. Karena setiap ada uang pasti yang dipikir beli motor. Beli motor. Iya. Motor apa semua? 6 biji. Taruh limanya yang masih kau ingat. 5 itu Kalau Vespa sekarang semua masih waktu. ada enggak? Sekarang Ada masih berapa? ada. Sekarang masih ada Chopper 1, Chopper. FR80 Suzuki 1, Oke. CG 1, Heeh. terus masih ada Vespa 1, Vespa 1. terus masih ada ini Trail Trail 1, Trail 5. 1. Oh, ada 5 sekarang motornya. Masih ada 5 juga sekarang. Di luar ternyata. motor operasional. Iya, di luar motor. Kita pakai Matic setiap hari ya. Gitu. Tidak bisa beralih memang. Realistis, Bro. Langsung sampai. tetap Matic tuh. 5 biji motormu sekarang ya. Dan itu tak parkir-parkir saja. Saya tidak hitung juga ternyata ada 5 ternyata. Masih ada 5 ternyata gitu. Iya, nanti kasih tahu temanku itu yang satu itu yang mati-mati motor. Ajarkan dia. Pernah saya bantu lalu mati motornya. Wah. Anak yang stud, anak yang dorong. Kok setia salah namanya Rian itu. Oke, dari kau suka hobi motoran, kenapa justru akhirnya kau buka barber bukan bengkel? Oke, sebenarnya saya itu tadi karena kita di motor itu pure hobi. Hobi. Jadi tidak pernah lihat peluang itu bahwa hobi ini akan menghasilkan uang waktu itu. Oke. Tidak kepikiran sama sekali. Malah kita berangkat sampai ada komunitas sekarang antisipasi itu juga berangkat dari betul-betul pemikiran independen tadi itu bahwa ini tempat berkumpul. Bukan dibangun memang kepentingan bisnis. Tidak ada kepikiran sama sekali di situ. Makanya barber ini sebenarnya saya terjun di 2016. 2016 Iya, barber. itu berarti bersamaan saya main motor beriringan ulang. ya. Iya, beriringan. Karena menurutku di motor tidak ada jalan bisnisnya waktu itu. Oke. Dan saya berpikir juga punya idealis bahwa saya tidak mau bisnis kan, saya punya hobi. Oke. Gitu. Jadi kayak Sebenarnya lebih enak.
Oh betul dia. Bisnis kan saya punya hobi. Iya, Tapi karena kalau ini sensitif. Ini kan dengan kepentingan orang banyak toh. tunggu, saya cerna dulu ya. Kepentingan orang banyak misalkan kalau kita mau Berarti anak Ben salah ini. tidak begitu. Dipancing. karena motor lebih sensitif. Oh kalau motor Iya. iya. Motor lebih Kalau sensitif. kau tidak mau menyatukan hobi dan bisnis. Iya, ada Bukan pun berarti harus dipukul rata semua orang. tidak. Oh, Itu iya. itu idealis waktu itu Hampir toh. kita terjebak dalam situasi. Jangan bro, saya tidak mau diserang anak musik ini. Oh gitu. Jadi saya berpikir waktu itu ya sudah hobi-hobiku karena yang saya berangkat juga waktu itu melihat motor ini sebagai hobi pure hobi. Nah, lihat bisnis itu justru digunting. Oke. Ini passionku ya begitu ya. Keren sekali Tapi ini kau usaha. suka juga begunting. Pada akhirnya awalnya kita pikir bisnis sekali. Oh memang gimana ya? Ada kan orang yang suka apa namanya model-model begitu-begitu Saya dulu. justru lihat barber itu penampilannya orang di sana. Bukan Di sana justru, mana? maksudnya di dalam barbernya sendiri. Oke. Jadi kayak pas masuk barber di Palu sekitar 2015-an 16 itu, saya lihat ada tempat gunting keren, barber namanya. Iya. Waktu itu. Bukan tolenda begitu. Bu, ya itu. Ah. Akhirnya kayak ini keren kayaknya. Datanglah Iya. ke sana. Pas ke sana kita pikir bagus hitung-hitungannya masuk ini barang kalau untuk Iya. jadi bisnis. Beriringan lah waktu itu. Hobinya anak muda juga waktu itu. Mainlah ke barber. Artinya barber ini memang tempat gunting yang keren-keren tuh tukang guntingnya. Seperti Kayak gitu ya. itu, Memang betul. dia desainnya dikasih keren kau bagunting. Betul sekali. Tapi saya tidak bisa pungkiri hari ini saya masih suka ke tempat bencong bagunting. Karena itu sudah tadi. Kenapa ya? Tidak bisa Nyaman sama bencong. tidak bisa dipungkiri. Curiga ada udang di balik batu. Ya mungkin karena salah satunya aksesnya dekat juga. akhirnya. Betul. Nah. Oke, berarti memang kau niat barber tidak mau komunitas sih, lebih ke komunitas. Betul. Ya kalau misalnya kau bisnis jual motor kan tidak ada masalah juga. Enggak ada masalah sebenarnya. Justru kan tadi saya bilang tidak kepikir sebenarnya dapat peluang di motor. Iya. Waktu itu. Tidak kepikir makanya tidak pernah garap bisnisnya di motor. Iya, karena ada orang yang suka menulis, akhirnya dia jadi jurnalis, jadi Benar. wartawan, jadi Iya. penulis buku. Betul. Kan ada beberapa banyak orang yang punya hobi yang akhirnya dijadikan bisnis. Iya. Toh. Kalau Sebenarnya kau tidak memang, masalah iya, sih. sebenarnya itu Selama memang positif ya iya konotasinya. itu memang apa sudah mandatorinya memang hobi akhirnya jadi bisnis. Cuman kau artinya keluar dari zona itu ya. Iya, coba keluar. Karena itu tadi berangkat saya kan garap antisipasi. Misalnya Iya. bilang kita juga penggagas salah satu di situ. Iya. Penggerak tidak mungkin semua manfaatkan ini komunitas untuk jadi Oke. itu yang saya maksud tadi. Bicara komunitasnya. Bicara ini. komunitasnya, Iya, saya tidak memanfaatkan komunitasnya untuk jadikan bisnis pribadiku waktu itu. Oke. Saya pikir banyak kepentingan di dalam. Ada anak-anak juga yang ikut di Banyak, dalam. iya, Toh. iya. Saya cuman anak-anak tidak lihat peluang di situ. Justru ketika saya lihat peluang, takutnya kontradiktif nanti di situ. Iya. Makanya kayak sudah cari bisnis lain Jo. Iya. Biarkan ini jadi kumpulannya teman-teman saja. Kita rindu mau main motor, Antisipasi, berkumpul, ya seperti itu. Siap. Antisipasi ini sejak kapan dibuat? Baru sih kalau dihitung-hitungannya secara komunitas ya. Baru 2019. 19 sih. 5 tahun le. Ya kalau dihitung di komunitas Oh, yang iya, lain komunitas yang sudah lain. puluhan tahun. Betul, kemarin aku bilang 2022. 2019 kita ini. 2020 itu runningnya, jalan bikin event dan sebagainya. Oh, begitu ya, runningnya. Iya, saya ingat kemarin Beton bilang 2022. Pembongkoin Beton. Tidak salah. Itu karena runningnya kita tuh mulai aktif bikin apa-apa. Joko sapu terus main-main. Tidak Beton, serius dia ini. Oke, dari kau suka hobi motoran kenapa? Sudah tahu lah. Iya. Terus saya pernah lihat storymu pergi belajar bagunting rambut di luar kota. Di mana itu? Kenapa sampai muncul ide belajar di luar kota? Karena kan kita tadi berangkat dari kerja dengan orang dulu. Karena belum terjun langsung ke bisnis sendiri. Oke, berarti kau kerja dan orang dulu. Kerja dan orang dulu. Ikut orang. Ikut orang, betul. Ikut orang. Keren juga ya istilahnya. Baru terpikiran. Nah, jadi ikut dan orang. Ya itu tadi berangkat dari idealis lagi gitu. Yang punya usaha kau kerja di situ. Kerja di situ. Oke. Nah, kepikiran saya rasa kayak banyak ketimpangan saya rasa di dalam situ. Kayak misalkan saya mau mandiri, mau punya alat sendiri. Tapi barber sediakan alat di situ. Nah, saya mau pakai alat yang bagus tidak bisa. Kenapa? Ya karena barber sudah sediakan standar untuk kita bagunting. Oke. Seperti itu. Nah, akhirnya muncul pemikiran bahwa kayaknya kalau mau begini-begini terus industri ini tidak bakalan maju nanti di Palu. Iya. Nah, kita lihat kan sosial media juga terbuka informasi sekarang tuh. Lihat di kota-kota lain semua maju ini
usaha Barbernya. barber ini sudah anak mudanya sudah lebih lebih terbuka secara pengetahuan dan lain-lain. Nah, kita lihat di Palu belum ada itu. Ya. Semua berangkat dari otodidak, belajar di Oke. barber-barber itu. Jadi tidak punya standar lebih. Itu yang kita punya keresahan waktu itu, kayak tidak, harus ada anak-anak Palu yang mau lebih daripada anak-anak Palu umumnya di Palu Iya. untuk barber. Makanya berangkat ke Jakarta waktu itu. Ada sih juga, saya punya teman barber orang Makassar, Ojan Jerot itu. Betul, itu salah satu juga menurut kita referensinya kita dari situ juga. Dari beliau juga toh. Iya. Kayak lihat dorang di Makassar. Dia sempat datang ke Palu lalu, dikasih datang sama HIPMI waktu itu. Betul, itu di tempatnya teman juga. Iya, di Membonjol situ. Betul sekali. Dia sempat datang Nah, di Palu. sempat kurang lebih seperti itu sih alasannya, berangkat karena punya keresahan. Akhirnya berangkatlah ke Jakarta sekolah waktu itu. Oke. Seperti itu. Terus di mana itu Jakarta? Berapa lama kok di sana, Dos? Sana kemarin sambil belajar sambil main itu 3 bulan lah ya. 3 bulan kurang lebih ya. Lama juga ya. Belajarnya tidak lama sebenarnya. Mainnya yang lama. Gerakan tambahannya yang lama. Karena sambil main motor waktu itu tuh. Oh, main motor juga sambil Iya. main motor. Bagaimana waktu lalu kau diajar di sana? Apa semua bekal yang kau dapat hingga bisa kau salurkan di barbermu? Oh, kalau itu memang pure banyak yang berubah sih, dari pola pikir, cara pandang. Yang keresahan tadi dibawa dari sini terjawab juga di sana. Akhirnya hal-hal yang kita dapat di sana tadi, misalkan kayak di sini anak-anak muda yang bergelut ke barber itu sudah bukan barber yang sediakan alatnya. Kalau barber-barber besar, tapi dorang bawa alat sendiri. Datang ke tempat kerja, dia punya alat sendiri. Punya alat nih. sendiri. Oke. Jadi saya lihat itu, oh iya betul ya, kalau anak-anak band kan pasti dorang punya gitar. Iya. Begitu tuh. Apalagi ini hobi. Iya, kayak anak home band begitu lah. Iya. Mungkin dia bawa gitar yang pakai gitar di kafe. Nah, karena kurang lebih seperti itu. Betul. Mbak pikir. Eh, Akhirnya kita lihat, sedangkan teman-teman band yang berangkat dari hobi berani Iya. orang investasikan orang punya ini tuh ke Iya, gitar iya, apa semua iya, tuh. iya. Nah, apalagi kita ini yang bukan hanya hobi tapi bisnis ini. Iya, Toh, betul. Tapi kenapa di daerahnya kita tidak kepikiran anak mudanya mau investasi ke alat? Iya. Toh, Nah, saya pikir kendalanya kan di harga waktu itu. Harganya kita di Palu juga masih bisa dibilang di bawah sekali Oke. ketimbang daerah-daerah lain ya. Akhirnya pikirlah di situ. Oh, ini hal-hal yang bagus dibawa ke Palu. Salah satunya itu tadi, bagaimana maintenance-nya teman-teman tukang cukur ini punya alat sendiri besok di Palu. Berarti memang yang punya usaha tinggal menyediakan tempat, Menyediakan tempat. kursi, cermin dan lain-lain Iya, itu ya. betul. Nah, Ya, dan biar mereka bisa nyambi juga akhirnya. bisa nyambi dan Iya. tidak makan hati si owner tuh karena orang punya alat sendiri. Betul. Rusak dikasih jatuh sendiri urusanmu. Urusanmu secara tidak langsung membentuk si ini juga kepribadiannya si si barber, si pelaku guntingnya. Iya. Karena orang punya tanggung jawab dengan alatnya masing-masing. Oke, betul. Tidak perlu si owner takut sebenarnya. Tapi kalau saya sebagai owner, ketakutanku akhirnya dia mengambil apa istilahnya? Apa istilahnya? Dia ambil itu nasabah. Customer. Iya, nanti pikir dia orang sendiri tuh. Hah? Masih nanti dorong bisa pindah kemana-mana. Iya, itulah. Kalau tukang cukurnya cabut. Iya, kayak misalnya saya digunting di sana toh. Oke. Nanti kalau mau langsung panggil saya saja. Ya makanya tadi harus berangkat dari situ, seharusnya owner tuh. Hmm. Dia bangun dulu sistemnya, ekosistemnya harus bagus. Iya. Nah, itu yang bisa membentuk dia punya tukang cukur tadi. Kalau sekarang kau punya tukang cukur ini punya alat sendiri. Punya alat sendiri pada akhirnya, walaupun Oke. pada dasarnya kita yang fasilitasi dulu. Potong gaji. Iya, cocok Betul. betul seperti itu. Padahal prediksi tadi itu. Potong gaji. Oh, saya belikan kamu barang, Iya, itu potong gaji nanti. betul sekali. Tapi secara tidak langsung kan bisnis mutualisme itu. Iya, betul. Mereka juga diuntungkan, orang punya alat sendiri, kita juga diuntungkan. Di mana dia punya saling keterkaitan tadi, mereka kan masih punya ikatan dengan kita. Iya. Tapi kembali lagi, si owner punya power tidak untuk lakukan itu. Dalam artian, kalau saya terlibat langsung juga di industri ini sebagai tukang cukur, jadi saya ajar mereka. Iya. Jadi selain saya belikan orang alat tadi dengan sistem cicil, Iya. saya juga ajar mereka. Iya. Jadi ada kontribusi secara ilmu juga di situ, pengetahuan. Oke. Begitu. Jadi tapi memang kira-kira tiada ketakutan untuk dia yang saya bilang tadi tuh, Dos. Apa itu? Yang dia Mereka akhirnya akan cabut dan sebagainya. Kalau Ya. selunas. Itu analoginya begini. Jadi kalau kita berpikir tukang cukur akan cabut di tempatnya kita, itu sama kita berpikir
kita takut itu kematian, padahal kita akan mati juga. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Analoginya begitu. Ya, ada Maksudku- jawaban sudah Said kalau itu kau maksudku bilang. begini. Maksudku begini. Itu sesuatu yang pasti. Betul. Karena saya berangkat dari karyawan kemarin. Betul, yang akhirnya kau cabut juga. Cabut juga. Kau salah Nah, lagi. itu tidak perlu dipikir berarti. Hal-hal yang begitu tidak perlu dipikir karena itu hal yang pasti. Yang kita perlu pikirkan bagaimana caranya maintenance-nya bisa memperlambat orang punya usia, entah mungkin mereka akan tetap di kita karena makin sejahtera, atau ketika mereka keluar kita punya pengganti. Betul. Jadi pikirkan solusi. regenerasi lagi. Yes, seperti itu. Iya, Karena siapa kalau tahu dia selalu orang kita- mereka usaha buka-buka usaha lagi. Betul. Jadi kalau kita bilang kita takut orang keluar, sama saja kita takut itu hal yang pasti kita takuti itu. Masa kita takut dan hal yang pasti. Iya, Nah, betul. gitu. Begitulah Ya, kira-kira mungkin dia pemikiran. bergantung di situ terus juga Betul kan. sekali. Asli ente. Wah, di kampung daging, di kampung baru anak ini. isi ente ya, isi. Pernah kira-kira apa kelebihanmu? Ah, ini. Terus di titik apa akhirnya kau memutuskan untuk buka usaha? Itu tadi di titik yang saya bilang tadi, kayak saya tidak pernah Tunggu. Tadi kan kau keluar kota. Oke. Sudah buka sebelum keluar kota ini? Sudah pernah buka juga sebelumnya. Tempat usaha begitu? Yes. Oke, so pernah buka. Sudah pernah buka. Ah, Lagi-lagi kembali di situ karena saya pernah buka juga. Saya pikir levelnya waktu itu saya tidak bisa kembangkan sumber dayanya karena saya punya keterbatasan secara skill, Oke. secara manajemen. Itu saya punya keterbatasan waktu itu. Nah, kita lihat di luar sudah pesat sekali nih barber, maju lah ya. Akhirnya berpikir bagaimana caranya kita kayak orang di luar sana. Ya, otomatis ada ini tuh, ada pemikiran tidak, kita harus belajar keluar. Itu salah satu alasannya. Kedua, berpikir waktu itu juga saya selama kerja dengan orang saya rasa saya tidak punya masa depan jangka panjang saja. Oke. Ini Mbak Gunting ini fisik, Ya. toh jasa kita face to face. Kapan sakit tidak ada uang. Tidak ada uangnya, Heeh. kan begitu. Ya tergantung barber punya kebijakan masing-masing. Misalkan ada kasih gaji bulanan, tapi Oke. mayoritasnya sistem persen Iya, mayoritas persentase biasa tuh, persen. bagi Ah. hasil kan. Mm. Nah, sampai kapan saya bisa bagunting misalkan kalau dikasih target 10 kepala per hari dengan usiaku yang makin, Ush, Toh? bahannya itu 10 kepala tiap hari. makanya tuh kita berpikir di situ. Akhirnya kayak kalau begini terus polanya, maka tidak banyak orang akan minat ke pekerjaan ini pada akhirnya. Iya. Toh, karena Kayak marketing motor. Toh, Iya, akan punah pada akhirnya, tuh tidak punya masa depan yang bagus kalau saya berpikir waktu itu. Makanya kita coba cari solusinya, bagaimana caranya besok-besok dorang bekerja bukan hanya pakai tenaga tapi pakai otak. Dalam Oke. artian di sini mereka bisa bagunting hanya 5 atau berapa kepala pun per hari, tapi secara pendapatan bisa setara dengan 20 kepala yang dorong gunting per hari kemarin. Oke, iya. Berarti apa yang kita perbaiki di sini? Iya. Satu, masalah harga berarti. Iya, berarti harga, Harga. Jadi sudah tidak fokus ke kuantiti tapi perbaiki kualitasnya. kualitas ya. Akhirnya jumlahnya kuantitinya kita kurangi tapi Oke. secara pendapatan tetap sama. Oke. Karena kualitasnya naik, otomatis harga bisa mengikuti nanti ke depan. Hmm. Seperti itu kurang lebih. Berarti memang kalau sekarang saya lihat, setahu saya juga ya, nanti dikoreksi kalau salah. Di Palu ini yang paling mahal barbel kau punya. Bisa dibilang begitu. Salah satu barber yang paling mahal dengan muncul baru 6 bulan Iya. itu saya. Tiba-tiba orang biasa kalau baru buka harganya murah. Betul sekali. Kau datang pakai harga mahal. Pakai harga mahal. Tapi punya alasan yang jelas. Ya. Punya alasan yang jelas kenapa? Ya mau sampai kapan kita suguhkan masyarakat itu dengan hasil yang kita bilang tidak berkualitas. Oh, berarti nih, takut saya jawab. Tuh. Tidak, maksudku begini. Kita kalau bicara industri, ya harusnya ada perbaikan harga di situ biar maju ini industri. Akhirnya kan ada muncul statement dari masyarakat sebagian yang punya kekecewaan di barber, tidak ada bedanya barber dan pangkas rambut ini. Ya, selama ini saya begitu memang. Makanya saya bilang, jujur-jujuran, saya rugi bayar 50.000. Dengan saya di tempat salon pangkas rambut itu 15. Nah, itu 20 sudah pijit. tidak salah statement seperti itu. Karena barber tidak bisa beri alasan yang pasti kenapa Ya. harganya mahal. Oke. Itu nanti ada pertanyaan itu saya mau bahas di situ. Oke. Terus dari yang apa lagi nih? Terus saya lihat, saya pernah terus di titik apa ya sudah. Kira-kira apa kelebihan barber? Wah, ini dari Oke. barber-barber yang lain supaya saya kayak misalnya ada pertimbangan begitu dan bagunting di sana. Karena kalau saya ke barber-barber lain, saya masih mendingan ke Asrin, langgananku di sini di belakang. Lebih murah. Ya, Lebih pertama dekat. lebih murah, lebih dekat. Betul. Yang kedua kalau saya ke barber lain,
kayak lebih enak rasa di asri. Tidak ada bedanya. Ya, apa yang bikin Itu kamu yang bilang, bukan saya. Iya, saya bilang. Eh. Jadi kalau saya pribadi, saya jarang ke barber. Bahkan ke barber itu pernah ketika salon langgananku tutup atau full. Oke. Saya buru-buru mbak gunting, saya ke barber itu. Cari solusi ke barber. Ah. Berarti jadi pelarian ya? Ya, setuju. Wow, Iya. bahayanya. Dan salah saya itu kan. Tidak salah sama Tidak salah sekali. kan? Harusnya Iya, kita saya bisa customer. koreksi berarti sebagai orang barber tuh. Itulah. Karena saya rasa sama saja. Coba bagaimana? Cuman beda aja dikasih pomade. Nah, coba apa Jadi, yang apa perbedaannya? membedakan barbermu dengan barber lain? Oke. Pertama dari harga tadi kan? Oke. Pertama berangkat tadi, anak-anak punya alat sendiri. Oke. Kedua, harganya pasti mahal. Ya. Ketiga, anak-anak punya alat sendiri, harganya mahal. Ketiga, background si ownernya atau si yang urus ini barber, itu backgroundnya sekolah. Oke. Oh, berarti ada barber yang masih otodidat ya? 90% kayaknya di Palu. Wish. Oke. Tuh. Tiada persyaratan untuk masuk jadi karyawan di barber itu? Seharusnya Keren saja apa? ada. Maka itu yang saya terapkan sekarang di barberku. Jadi syaratnya kalau kamu mau ikut di tempatku, minimal kau ikut akademiku dulu. Belajar barberku. dulu Belajar dulu. kelas. Yes. Okay. Setelah kau lolos dari situ baru kau masuk. Sebagai tukang Oke. cukur. Kalau dia misalnya lolos dari situ baru dia tidak dimasuk sama kau, ya apa juga? Nggak apa-apa, bukan soal juga tuh. Oke. Dia kemarin kan saya sempat aja sekitar 10 sampai 15 orang tuh. Saya butuh 6 orang saja. Jadi sisanya terseleksi tidak ikut gitu. Oh, berarti memang kau punya barber ini semuanya yang habis ikut kelas, bukan otodidak kan? Bukan Makanya otodidak. kau berani pasang ini hargaku lebih di atas 70.000. loh daripada Yes. barber-barber lain. Nah, secara logika, ketika 70.000, ketika kita tahu manajemennya seperti apa, 70.000 otomatis kita bisa tekan ke capster, ke tukang cukur. Kau jangan buru-buru bagunting, Ya. karena kau punya bagian lebih besar ketimbang anak-anak di luar sana. Oke. Ini kan secara tidak langsung ekosistemnya kebangun toh. Boleh bangun, enggak toh. kita bahas pembagian bagaimana? Iya, Jangan. bisa, tapi tidak terlalu yang Iya, sejauh contoh ini. kalau barber, kita bicara persenan lah. Oke. Kira-kira kalau barber shop pada umumnya itu berapa persenannya? Pembagian persennya. Rata-rata yang saya pernah lihat itu, saya pernah dapat juga, itu 70-30 atau 60-40. Siapa yang lebih besar itu? Ya pasti si owner kan, karena kan Oke. dia ada biaya operasional, Oke. kontrak dan sebagainya. Toh. 60-40, 70-30 atau bahkan ada yang 50-50. Oke. Biasa kelihatan dari si barbernya sejauh apa dia punya power biasanya, punya pengaruh di barber itu, Iya, sisi capsternya toh. Iya. Seperti itu. Kalau kau punya 70-30. ke 70 kau. 70% saya, 30% untuk capster, tapi dengan catatan kita ada gaji bulanan waktu di Oh, ada gaji lagi. ada gaji bulanan. Keren. Belajar saya kalau begitu. Mantap itu. Sudah dapat potongan, Dapat gaji persenan, bulanan, dapat iya. gaji bulanan lagi. Gaji bulanan. Alasannya kenapa gaji bulanan? Pertama kita baru start ini. Oke. Kita punya ketakutan bahwa ya 70.000 barber paling mahal di Palu, katakanlah begitu. Iya. Otomatis merubah mindsetnya orang dari bahwa barber ini kenapa bisa 70.000 kan butuh waktu juga toh, iya, betul, butuh timing betul. yang panjang Mau toh. kasih paham orang ini. Nah, betul sekali. Nah, untuk mengantisipasi itu, karena saya antisipasi, Ya. Dia dapat. gagal barangnya. Untuk mengantisipasi itu, makanya kita siapkan gaji bulanan. Oke. Jadi secara tidak langsung teman-teman aman lah ya, secara sampingan karena mereka nandas ada. orang ras, mahal di barber sini, jarang Betul, bergunting nanti orang. betul. Kita orang yang ndas sebatahan di Betul sini. sekali. Nah, kita siapkan gaji bulanan di luar dari persenan tadi. Hmm. Jadi mereka kalau dari 70.000 mereka 30%, ya lumayan lah untuk mereka ya. Iyalah, lumayan sekali. Ya kategorinya mereka bisa punya satu pangkas rambut lah ya, Iya, bisa. seperti itu. Bersih, kan. tanpa dipotong apa-apa itu. Ya. Iya, itulah. Tapi dengan syarat alat sendiri sudah. Alat sendiri, kedua punya metode hampir setiap bulan itu belajar. Tiap bulan belajar tanpa bayar apa tuh gimana? Tanpa bayar karena kan kita punya orang toh. Oh, Tanpa gitu bayar. ya. Iya. Ih, banyak plus kerja sama kau ini. Ya harusnya begitu toh. Tapi kan ada ikatan di situ, ada kontrak kerja kan. Jadi Jadi kita kontrak ke teman-teman juga per tahun. oh, dikontrak dia. Iya, jadi sebelum 1 tahun mereka tidak bisa cabut dari tempatnya kita. Dia ada penalti atau Iya. gimana begitu ya? Kalau kasarnya kita bilang juga dengan ada tadi angsuran beli bayar alat dan sebagainya kan tidak mungkin mereka keluar toh. Oh iya. Masih iya. ada ikatan itu tadi toh. Seperti itu. Oke. Keren. Terus itu tadi kelebihannya, memang berarti kelebihannya gunting di Black Moon Hair House apa? Iya, Backmoon. Back Kembali toh. Black atau back? Back. Back Back Moon kan kembali toh. ke bulan. Kembali setiap bulan.
Iya, singkatnya begitu. Kira tadi kembali ke bulan. Kembali ke bulan. Oh, orang setiap bulan bagunting. Harusnya orang maksudnya. setiap kan kalau kita baca pasarnya itu setiap bulan orang kembali bagunting. Iya. Kita punya suges dengan ini brand, setiap bulan orang bisa kembali ke situ. Back Moon nih. Iya, ada repeat order tuh. Saya kira Black selama ini leh. Back. Saat baca bye-bye. Ada kita jelas ya. Back. Back Moon hair Hair house itu rumah rambut. Rumah rambut. Oke. Jadi keuntungan bagunting di Back Moon Iya, hair house itu harganya memang lebih di atas daripada yang di Palu, tapi Kita bisa jamin. kita jamin kualitas capsternya. Di luar Dio itu ada pelayanan. Oke, apa itu? Tapi pelayanan kita pasti kamu diservis dengan bagus dengan catatan kamu dapat free mineral, Oh, keren. handuk Minumnya. dingin. Oh, handuk itu untuk bawa pulang. Ah, tidak, dipakai Maksudnya di situ. handuk dingin Bro. bagaimana? Maksudnya jadi dia orang kalau kayak ini kan kita Palu panas sekali nih. Heeh. Ya, kamu bisa dapat pelayanan handuk dingin tadi yang diservis pakai handuk dingin tadi. Oh, begitu-begitu Yes. Terus krim bat Oke. seperti itulah yang Kayak terus dipijit, tempat jadi yang dipijit. nyaman pasti kan. Karena barber ini berangkat dari cukur bukan pijit jadi kita tidak ada pijit. Kalau mau pijit ke pantai pijat. Ada tempatnya sendiri. Bah, kita berangkat dari Bacukur. Betul. Kenapa ada pijat Kenapa ada di pijat tempat di tempat cukur? cukur, eh? Karena si tempat cukur tidak mampu kasih yakin customernya bahwa cukurannya bagus, makanya dia plus dengan pijat untuk penarik orang-orang datang bahwa lebih menarik pijat daripada cukur. Betul. Makanya yang saya mau bilang kalau begitu buka tempat pijat jangan buka tempat cukur. Masa marah Ki? Tidak maksudku Tapi ini serius, saya pernah waktu tempat cukur itu. Oh, di sana enak kita ya, enak apa pijitnya. Akhirnya begitu. iya akhirnya mindsetnya Iya, orang mindset lebih cari terbang. pijatnya daripada cukurnya. Betul. Begitu Sampai kan? setengah jam biasa kita dipijit. Yes. Nah yang saya mau bilang kita bukan berangkat dari tukang pijat, kita berangkat dari tukang cukur. Oke. Gitu. Karena tadi lemahnya tadi tuh soal referensi barber tadi, akhirnya orang sudah mempluskan itu ke dalam cukur. Siap. Saya tidak sepakat soal itu. Jadi saya salah satu orang yang menolak ada pijat Di di tempat barber, cukur, ya. kecuali kalau ada bayaran tambahan. Ya. Kita mau. Oke. Terus pernah tidak ada customer yang cerewet? Cara batisnya bagaimana? Yang apa mama? Kamu terima perempuan kah? Perempuan tapi tidak segmented kalau perempuan, tergantung model yang dia minta. Iya. Cuman pada dasarnya ya ada beberapa customer yang cerewet itu biasanya kayak ibu-ibu bawa anaknya. Saya anak mau dibikin begini, tapi anaknya sendiri tidak, mama saya mau dibikin begini modelnya. Oh, yang begitu Iya, ya. akhirnya Ada enggak orang yang kepalanya tidak sesuai dengan maunya? kalau kita Kayak saya ini kan kayak bagus bamulet. Oke. Saya sama bamulet. Kayak begitu. Ya. Tapi saya mau bamulet. Bagaimana betul. kira-kira itu? Kembali bahwa customer itu raja kan. Ya. Kembali ke situ dulu bahwa customer raja, jadi apapun yang diminta customer itu harus diikuti. Tapi dengan satu catatan, kasih tahu konsekuensinya. Ya. Jadi kayak dia bilang saya mau bamulet tapi tidak cocok bamulet. Ya, enggak apa-apa kita ikuti, tapi ada catatan yang ikut bahwa nanti jangan kau protes ketika ini tidak cocok di kau pakai di Kepala. luar. Iya. Kasih tahu konsekuensinya. Jadi kita tetap mau ikuti maunya customer. Gitu. Bukan berarti ketika kita ikuti maunya kita tanpa penjelasan tadi. Seperti itu. Kira-kira Daus untuk wilayah Sulawesi Tengah kan kau ini beberapa saya pernah dengar sih juga. Kau pernah bagunting pejabat kah? Pernah saya dengar. Ada beberapa. Ada bagunting ini, ada bagunting ini dan beberapa. lumayan juga pendapatannya toh. Iya, betul. Kalau di Sulteng ini siapa yang mau sekali kau gunting? Sekelas pejabat. Oh, sekelas pejabat ya? Iya. Waduh, itu berat itu sebenarnya. Karena saya tidak pernah mimpi gunting pejabat. Serius. Oke, tahu saja pejabat. Siapa kira-kira yang kau inginkan mau gunting di Palu ini? Konten kreator kah apa kah dia? Begitu ya. Agak berat kayaknya, saya tidak punya konsep, saya tidak punya jawaban soal ini. Iya. Kalau mau ditanya, saya lebih kepikiran itu punya satu rumah cukur. Satu sulting bagunting sama kau. punya kepikiran punya rumah cukur itu yang free nanti ke depan. Hah? Iya, jadi punya rumah cukur yang free ke depan. Yang saya bayar sumber dayanya tanpa mereka dapat ambil tarif dengan ini customer. Bagaimana konsepnya itu? Tunggu dulu, saya tidak paham. Ya makanya kita punya satu usaha yang mahal memang tadi ini. Mm-hmm. Saya punya mimpi itu punya satu usaha, tapi untuk teman-teman yang pure ya, misalkan katakanlah mereka pemulung. Oke, oh yang begitu-begitu Iya, tukang becak dan sebagainya. Jadi kayak kita kasih gunting yang bagus, potongan yang bagus, tapi kita yang supply keuangannya. Oke, yang Saya begitu. lebih Saya kira saya yang datang bagunting tiba-tiba gratis di sana begitu ya. kita lihat job backgroundnya. Kalau sekelas bapak ini yang sudah orang besar, ini harus 200.000 ini. Ah iya itu juga.
bicara harga. Tadi kan kalau orangmu itu 70.000. Tapi saya dengar, saya pernah kau gunting, cuman saya tidak pernah ke sana. Iya. Selama Tabukit saya belum ada Betul sekali. waktu. Bapak yang jahat. Saya tidak tahu, saya belum ada waktu atau mager kayaknya juga salah Bapak satu. sibuk sekali. Tidak juga sebenarnya. Dan saya dengar teman-teman cerita bagunting sama kau itu 200.000. Iya, kalau ke saya secara pribadi itu 200.000. Apalagi coba kasih saya wejangan apa? Ini saya mau bilang juga sebenarnya harusnya skill itu bisa membedakan harganya orang sebenarnya. Karena ini kan pekerjaan jasa. Betul. Kalau kita bicara pelukis dan lain-lain, itu punya harga sendiri-sendiri itu yang dia tentukan. Nah, yang saya mau bilang bahwa harusnya teman-teman yang berangkat ke industri ini harusnya mikir begitu. Yang saya protes itu kayak ada yang sudah kerja 15 tahun, 10 tahun di barber. Ketika dia melamar ke satu barber, itu harganya disamakan dengan tukang cukur baru gunting hari itu. Betul. Itu kan kita punya keresahan sebenarnya. Si owner tidak pusing kalau dia concernnya ke bisnis. Tapi kan harus dipikirkan ini yang begini-begini tadi ini. Saya pernah dapat kasus itu, ada satu tukang cukur yang usianya sudah 40 ke atas, hampir 50 lah. Dan ya pada akhirnya harganya tidak ada bedanya dengan teman-teman yang baru berangkat cukur berapa tahun atau berapa bulan. Dia sudah lama aja sudah lama. Nah, harusnya kan jadi pembeda sebenarnya ini. Iya. Nah, yang kita mau bilang di sini bahwa hargai jasanya orang. Iya, betul. Hargai jasanya orang, tapi lagi-lagi yang mau dihargai jasanya ini mumpuni enggak skillnya. Ya, itu juga. Kan kembali lagi tuh. Kau layak tidak dibayar dengan harga itu. Iya. Ya kalau saya bilang saya 200.000, ya salah satu orang yang punya sertifikat resmi dari Hairnet Studio yang tempatku belajar di Jakarta, itu saya. Di Sulteng ya? Iya. Gitu. Itu dasarnya. Siap. Ngeri. Saya tahu saya apa ya? Kayak itulah yang saya rasa sekarang ini di barber itu, saya pribadi saya mendingan ke tempat cukur biasa. Betul sekali, karena itu si barber belum bisa kasih alasan. Kan yang paling penting sebenarnya itu ketika orang datang ke satu tempat atau tempat cukur, harusnya yang dia rasakan itu tadi ada pengalaman yang berbeda dia dapat di situ. Nah, pengalaman itu yang menjadi dia bisa pulang pergi di situ tadi, Pak Gunting. Nah, mungkin commute tadi pas ke barber tadi tidak dapat hal yang beda. Biasa. Tidak ada experience yang dia dapat di situ tuh. Akhirnya kayak apa saya ke barber kayak sama saya dengan di salon yang lebih murah. Betul. Itu yang saya rasa selama ini. Ya makanya saya masih langganan terus di Asrin. Dan saya setuju itu. Baru kedua tempatmu jauh sekali. 20 kilo ke sana. Ujung bro, Dewi Sartika bro. Iya, jauh sekali, 15 kilo. Itu kan daerahnya 15 tuh. Tidak, 10 lah. Palu Selatan kan. Iya, itulah. Nanti buka cabang di sini. Bisa dipikir. Iya, supaya asal ente dia punya dia punya investor. Oke, bagaimana si Daus suka dukanya buka barber? Soalnya kan usahamu ini bukan jualan atau kebutuhan sehari-hari kayak makanan dan gimana kesusahannya itu? Sebenarnya pertama itu, kedua ya barberku juga beda sekali dari sisi harga sudah beda. Iya. Berangkat dari idealisku juga tadi. Saya punya mimpi industri ini ke depan. Saya ambil contoh kayak barista. Iya. Bisa banyak peminatnya anak-anak muda itu ketika mereka lulus sekolah atau lulus kuliah. Ini jadi salah satu, bukan lagi jadi salah satu jalan terakhirnya mereka pilih pekerjaan ini, tapi bisa jadi salah satu alternatif utamanya mereka. Saya mau jadi tukang cukur. Oke, jadi profesi yang jadi cita-citanya orang. Yes, itu harapannya kita. Makanya kenapa dimulai dari perbaikan harga tadi. Iya. Kedua kita bangun brandingannya, penampilannya tukang cukur dikasih bagus. Setuju. Terus bagaimana mindsetnya Pak pikir, bukan bahwa kau bisa melayani orang dengan bagus. Iya. Coba kalau kau ke bank, baru kau sampai di depan kau dapat security yang pelayanannya bagus kan. Iya, betul. Belum kau masuk ke teller dan lain sebagainya. Nah, kita berharapnya juga bukan hanya berlaku di bank soal itu. Iya. Tapi itu berlaku di semua pekerjaan. Karena ini pelayanan. Harusnya itu berlaku di barber. Nah, permasalahannya bagaimana itu mau berlaku? Nah, dia punya harga masih. Betul. Ini karena kan tiada anak kecil punya cita-cita jadi tukang cukur kayaknya. Jadi kayaknya itu jadi hal yang negatif sekali ya konotasinya kalau kamu jadi apa tukang cukur? Apa itu? Iya, kayak begitu kan. Jadi saya berharapnya ke depan. Kamu tahu ya, Bos Daus ini. Wah. Seperti itu. Nah, itu satu contoh. Kedua, saya berharapnya ke depan itu barber bisa punya mimpi pakai alat yang bagus. Ya. Jangan hanya punya mental, yang penting bagunting. Iya. Jangan. Saya bagunting 200.000, anak-anak bagunting 70.000. Jelas alasannya. Alatnya mereka bisa dibilang mungkin paling mahal di Palu. Iya. Saya bisa bilang begitu. Maka kita bilang
orang punya alasan bayar kita dengan harga begitu karena kita kasih orang setara dengan apa yang dia bayar. Iya, iya, iya. Saya bawa contoh ini. Apa itu? Jadi saya baru Uang itu bukan? ini gunting. Oh, Bukan uang yang dilihat. Ini gunting. Jadi saya bawa gunting. Saya itu. Ini anumu yang kau pakai gunting-gunting. Iya, ini saya pakai bawa gunting. Makanya biasa saya bilang, kalau saya biasa bahas story, ini hanya bisa kena kepalanya orang yang 200.000 sampai 1 juta. Wow. Ngeri. Tapi ya itu tidak salah. Yang lalu kau guntingkan saya bukan ini? Belum, boy. Belum. Jadi itu kita mau bilang ada harga ada kualitas tadi. Tapi itu pakai bawa potong kabel ini. Aduh susah, bro. Sama ini. Sama, ini satu pasang. Satu pasang. Jadi itu kita bilang tadi, kenapa kita mahal? Toh dari sisi alat kita apresiasi orang. Iya. Kau bayar mahal ke kita, tapi kita kasih kau yang terbaik dari sisi alat, skill dan lain sebagainya. Iya, ada juga gunting ke situ. Coba ini gunting sana. Yang ujung sana, yang dekat flashnya itu. Yang ujung paling ujung tulisan flash sana. Itu gunting dan gunting. Ada di salon pakai gunting begini, Daus. Karena juga kan harganya sesuai kan, bro. Tapi lebih enak dengar bunyinya nih. Bagi gigit Coba kakak. dengar. Ya ada. Halus, lembut. Hah. Nah itu yang kita bilang tadi. Mungkin kalau kita mau bicara ini ya, agak namangun sedikit ya. Iya. Jadi satu guntingku mungkin tadi ini, itu mungkin teman-teman bisa beli satu set alat barangkali. Buah. Yes, ini Berapa 7 juta bro. La haula wala quwata illa billah. 7 7 juta juta bro. ini? Kalau tidak percaya bisa dicek harganya, ada linknya, bisa dicek harganya bro. Apa yang dipakai buat podcast? Bisa dicek harganya bro. 7 juta. Mizutani. 7 juta ini? Berarti 214 ini? Itu satu set. Satu set 7 juta. Belum mesinnya itu. Belum mesinnya. Makanya yang saya bilang tadi, harusnya kita pantaskan dirinya kita sebelum kita dibayar mahal tadi. Betul. Dia. Jadi kita coba bangun ekosistemnya tadi biar ke depan si barber anak-anak generasi ke depan ini bisa punya mimpi. Saya juga mau jadi tukang cukur. Iya. Karena lihat ada contoh-contoh, ada sosok-sosok yang dia lihat tadi. Nah, kita mau munculkan sosok-sosok itu tadi. Seperti itu sampai kayak berangkat sekolah di luar dan sebagainya. Iya. Begitu. Mana ada pernah kita lihat Kalau anak-anak mesin ada mau punya kau? mental? Mesin? Apa? Saya tidak bawa mesin le. Katanya dia endorse. Tidak, kan mesinnya yang cas itu tuh sudah. yang cas. So tiada pakai kabel lagi ya. Wadah, old school sekali, Biasanya bro. kita tukang cukur itu tegati di leher. Itu. Nah, jadi kan terjawab tuh kenapa Iya. dia murah dan kenapa dia mahal tadi. Iya, betul. Nah canggih. Mantap. Impianmu ke depan seperti apa? Sudah tadi ya? Yes. Kayaknya sudah terjawab itu ya. Nah, kalau kayak kafe kan ada konsep-konsep begitu dia. Pakai lampu-lampu kuning, apa semua. Terus kalau barber ini bagaimana model-modelnya barber ini? Sebenarnya soal konsep kembali ke internal masing-masing ya. sih. Oh, untuk masing-masing owner ya. Iya, cuman kan pasti ada ciri khasnya kayak Iya. ada lampu yang Ya, itu takutan, dulu gitu saya mau kan. tanya. Wow. Kenapa dalam, semua barber itu ada merah putih biru? Prancis itu. Ya, karena Belanda. identitas toh, identitas. Berarti berangkat barber dari sana berarti pada asalnya kan. Dari Belanda. Saya juga tidak bisa bilang dari Belanda tapi dari Eropa kan. Ya, intinya dari Eropa Dari sana. Eropa, ya itu. Jadi kayak itu tanda merah itu darah. Darah, kenapa darah? Karena kalau kita tarik ke belakang jauh sekali masa-masa Yunani katanya seperti itu. Saya baca juga cuma literasinya lewat ini. Toh. Iya. Nah, itu memang masih satu naungan antara tim medis dengan cukur. Oke. Kalau dibaca sejarahnya yang bisa dicukur yang bisa cukur apa? Cuma orang medis. Orang-orang pejabat waktu itu yang bisa punya tukang cukur sendiri. Oke. Orang petinggi-petinggi lah. Iya. Sisanya itu kan mereka cukur saya adanya. Makanya historisnya ketika di zaman perang yang diprioritaskan dicukur itu tentara-tentara. Oke. Makanya ada merah itu penanda bahwa di sini tim medis dengan tempat cukur. Oke, biru. Biru itu mungkin tadi background negaranya tadi. Oh, saya kira karena kita di bawah langit jadi biru. Wow. Filosofi Dalam sekali. Hah? Benua biru Oh. Ini masuk. Iya, itu masuk. Bapak Rian kemari. Cocok loh. Saya juga masuk di bawah langit yang biru kan. Masih masuk. Ini kalau kita makin lebar ini, makin jauh apa dia punya ini. Ini yang paling saya penasaran kan. Apa bedanya barbol dan sudah tadinya? Sebenarnya akan terjawab tadi yang kita Iya, lihat. sudah terjawab secara tidak langsung tadi itu. Apa lagi kira-kira ya? Banyak. Dia yang tulis ini masih banyak lagi di situ. Oh, dan netizen.
Oke. Oh iya betul. Ya, untuk Palu ini kira-kira menurutmu, Oke. kau rasa cocok enggak itu 70.000 itu? Siap. Sebenarnya kalau lihat potensi daerahnya, cocok tidak cocok sebenarnya sangat kondisional sebenarnya. Kenapa Iya. kondisional? Karena satu daerah itu tidak semua miskin, tidak semua kaya. Ya, oke, setuju. Sangat variatif toh. Ada masyarakat ekonomi ke bawah, ada yang menengah, ada yang makan high toh. Hmm. Nah, jadi sebenarnya sebelum kita berangkat jauh-jauh tentukan harga kita ada namanya tentukan market dulu. Ya, Kau mau kemana marketmu? contohnya. Yang kau sasar ini marketnya apa? Kelas apa? Ya. A, B atau C? Hmm. Tuh kalau kau kelas A misalkan grade-nya A yang menengah ke atas, ya wajar berarti 70.000. Tapi kalau marketmu sebenarnya tadi C, Umum. tuh yang Iya. E menengah ke bawah, ya silakan kasih di bawah hargamu. Karena tidak masuk di masyarakat Iya, ini iya, toh. iya, Kan iya, begitu tadi. Memang kau sudah pasangin saya di A. Ya saya mau bilang barberku ini paling keren di Palu. Ah, tepuk tangan dong. Maka yang saya bilang setiap orang keluar dari sana pasti dia rasa bangga. Mau dia bahas story tempat itu. Iya, iya, iya. Ini Seperti barber paling mahal. Paling mahal. Ya, karena dia kumpulkan uang kalau untuk sekelas mahasiswa mungkin atau pelajar dia kumpul uang dulu 70.000 uang jajannya. Iya, Baru dia bisa betul, gunting di betul, sana. betul. Ada pencapaian dia rasa ketika dia bisa Iya, gunting di iya, situ. Iya, betul. Seperti Apalagi kalau jajan kayak 20.000 dia Yes. minimal harus 7 hari dulu dia kumpul itu. Betul sekali. Karena 10.000 untuk yukul apa semua tuh, Betul atau sekali. 5.000 bahkan 20 hari dia. Saya itu pernah dapat kasus. Hah. Contoh begini. Jadi dari Palu Barat itu dia punya customer, anak sekolah. Jadi dia anak sekolah karena mungkin ini kita bicara FOMO ya. Hah. Toh, keren-kerenan toh. Iya, iya, iya. Akhirnya dia lihat di sosial media karena kita main-main sosmed juga tuh. Oke. Dia lihat, ada tempat beda di Palu le. Iya, iya. Itu dia iya, cerita tuh waktu itu kita wawancara. Akhirnya dia datang ke sana, kita tanya, kau ini statusmu apa? Dia bilang pelajar. Wow, 7 pelajar kumpul uang. Sekolah, anak sekolah. Anak sekolah, kumpul uang 70.000 coy, begitu. Itu kau yang gunting waktu itu? Dicukur anak-anak tidak. Oke. Akhirnya karena lihat dia setotalitas itu, saya bilang, nah saya yang gunting kau. Keren ente ini, bro. Iya, 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 Gitu. iya. Jadi saya tanya alasannya kenapa kamu mau gunting di sini. Karena pertama dia penasaran, apa yang bikin 70.000 ini tempat? Iya, 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 iya. Toh. Kedua, dia mau rasa 70.000 ini seperti apa rasanya digunting 70.000. Iya, iya, iya. Akhirnya dia rasa sampai di situ. Oh iyo beda alatnya, beda tempatnya, pelayanannya juga beda ternyata. Iya, iya, iya. Hasil guntingnya apalagi toh. Gitu. Yang saya mau bilang tadi itu bahwa tentukan dulu marketmu kemana Iya. arahmu. Karena kalau satu kota Palu cuma di tempatku, mati badiri kita bro bagunting. Kita tidak mau ambil marketnya Palu. Betul, betul. Kita tidak mau target semua. Tidak semua. Iya, iya. Makanya ada problem juga tuh yang saya dapat selama kita jalan. Banyak teman-teman itu yang anggap saya pesaing. Iya, 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 iya. Kau mau anggap saing paling mantap ini? Baru saya bilang begitu. Iya, betul. Sampai saya bilang, bro, tidak ada korelasinya kita mau bersaing. Walaupun Iya. kita bisnis yang sama. Iya, iya. Saya 70.000, ente 35, jauh. Iya, iya, iya. Toh, tidak mungkin sampai marketmu. Artinya kau tidak akan jadi bumerang untuk orang. Tidak ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruhnya. Kecuali kalau harganya kita sama tadi. Mungkin akan pengaruh. Jadi pesaing ya. Nah, gitu. Atau mungkin kau datang dengan harga yang di bawah, mungkin Betul. jadi saingan. Nah, itu saya bilang tadi kembali kenapa saya sangat peduli dengan industri ini. Ketika saya pulang dari sekolah waktu itu, saya buka ini tempat. Saya sudah pikirkan itu bahwa saya mau harganya ini industri di Palu bagus. Makanya saya datang dengan 70.000. Saya tidak mau kasih jatuh harganya. Iya. Walaupun banyak teman-temanku benturan juga dengan saya. Terlalu mahal harga barbarmu itu, bla bla bla. Cuman ada teman-teman tidak tahu bahwa saya tidak mau rusak industri ini. Iya, iya. Tempatku besar, saya backgroundnya sekolah, punya pendidikan yang Iya, resmi. iya, Toh, iya, iya. Tempatku luas dan sebagainya, saya punya standar, tidak mungkin saya mau kasih sama dan teman-temanku yang tadi otodidak. Iya, 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 betul, Tempatnya kecil, hancur. Oke, Daus. Saya pernah dengar juga ada salon ya, kita bicara salon, tidak tahu itu apa. Oke. Salon atau barber. Intinya dia apa kayak mahal juga tempat cukurnya itu kayak di mall-mall begitu ya. Oke. Apa setahu namanya itu? Yes. Mungkin itu sudah. Iya, taruhlah itu. Ah. Apa Johnny Andrean apa kayak Oke, yang oke, gitu-begitu ya. oke. Itu berapaan Pak gunting di situ teh? Mungkin lebih 100 barangkali bisa jadi, bisa lebih. Ya, kalau itu memang bersertifikat juga pasti. Pasti. Namanya saja Johnny Andrean tuh. Johnny Andrean itu apa brand? Brand sekaligus figur yang memang juga sudah. Oh, dia seseorang yang akhirnya dia jadi brand ya. Betul sekali. Oke, iya makanya mahal juga. Iya. Jadi kalau sekelas kita bicara barber, Yes. barber. Bukan barbel. Wow, Iya. enggak betul. Kalau kita bicara barber, kau itu barber paling mahal di Palu. Saya bisa bilang begitu. Ya, tapi kalau kita setidaknya- bicara salon, ya, belum tentu belum tentu. Iya. Kan kita tadi bicara ruang lingkup barber tadi. Iya, kita bicara barber tadi ya. Oke. Kamu kalau mau gunting di barber banyak uang ke Daus. Karena targetnya orang kaya memang ya.
Tapi kita ternyata pada akhirnya ketika ketemu di jalan itu juga tidak menjamin ternyata. Oh iya, tidak harus kaya juga. Kalau dia menabung bisa juga kan? Tapi bukan bicara kaya tadi, bicara mau sebenarnya. Oke. Ini ibarat begini, orang merokok, toh, ketika dia punya uang, dia cari rokok yang paling mahal biasanya. Mm-mm. Ketika dia tidak punya uang, ya dia cari yang agak di bawahnya. Iya, iya, Begitu iya. sederhana, jadi bukan harus kaya seharusnya. Ketika punya lebih, Punya lebih atau jadikan itu prioritas. Ah. Menurutmu rambut itu sudah penting bagi kau, sudah bagian dari kau punya Iya, kebutuhan, iya. maka kau pasti cari barber yang bagus pasti. iya, dan kau harus siapkan dana yang. Pasti siapkan ada yang lebih. Kayak saya kan setia mau beralih dari rokok ini. Padahal banyak yang lebih murah. Iya, banyak yang lebih murah. Kan Karena punya sudah alasan sebenarnya. Rasa sudah bicara Saya rasa. sudah bicara rasa di situ, ada kualitas di situ tuh. Ya begitu juga di barber. Seperti itu kan. Cakep. Dan. Cakep. Apa lagi? Wih, kamu masih banyak ditulis terus. Saya mau pulang ini. Iya, sebentar itu masih ada. Saya lihat di feednya. Ini dulu. Oh iya, Jakarta berapa harganya? Oke. Kalau kita lihat di sana, ini bicara sebenarnya sangat. Barber. Iya, barber juga tuh masih banyak juga, ada yang juga 25, 15 tergantung. Oh, masih ada juga. Masih, tapi kan lihat dulu konteksnya. Iya. Barber seperti apa tuh? Iya, yang autodidak. Ya, yang kita bahas tadi ini. Betul. Nah, kalau di luar kota, kalau yang mungkin kayak bicara kayak kelas barberku, itu sudah tidak 70.000. Sampai di berapa itu? Sudah 100, 150, bahkan bisa lebih. Terus jauh ke Jakarta ya, Makassar seperti itu, Makassar Manado saja. seperti itu. Kayak orang Ojan berapa? 100 lebih ojan sekarang. Bro. Iya. 100 Bulu lebih. bukan dia itu. Masih anggotanya. Betul sekali. Bagaimana kalau dia lagi ya? Toh, seperti itu. Saya bangga digunting kayak orang-orang kayak kami. Saya pernah digunting Ojan, saya pernah digunting kau. Wow. Kapan kita gunting lagi? Pak Bos, Takut sudah saya dengar kamu. kalau temanku ini bisa dibicarakan. Yang penting ada brandku di sini masuk. Sebentar langsung kirim, kasih masuk di sini sebentar ini. Pokoknya di situ dia jangan jadi free seumur hidup. Oh, Yang penting masuk brandku di sini. banyak gue takut 9. Aduh. Salah bisa. Oke, Daus. Ada lagi. Saya yang terakhir nanti tentang itu event itu. Oke. Betul sekali. Wah, iya. Kayaknya sepertinya rugi. Oh, gratis sebenarnya, kalau kata gratis itu tidak sebenarnya karena ada perjanjian toh. Oh, yang tadi Kan, 1 iya. tahun kontrak. Iya, itu pertama kan dia kita juga ikat dapat di situ dulu ya. dapat keuntungan dari situ toh. Kedua, kalau mereka keluar sebelum kontrak habis, bayar 5 juta. Tapi tadi itu Daus yang kayak misalnya kalau kau mau gunting di sini kau ikut akademiku dulu. Oke. Habis itu dia mau nyalon dan kau begitu ya. Berarti bayar 5 juta. Oh begitu. Iya. Oke. Jadi kita memang ibarat kata kasarnya itu teman-teman sebenarnya yang bergabung sekarang di barber itu bayar 5 juta. Cuma dibayar di akhir ketika mereka Iya, mau keluar, mau cabut. iya. Jadi syaratnya kalau mau cabut harus lunasi dulu 5 juta Walaupun habis kontraknya. walaupun habis kontraknya. Oh begitu ya. Iya. Seperti itu. Oh, Karena yang orang bayar ilmunya bukan masalah. Oh, tetap dibayar berarti. Tetap bayar. 5 juta. Bukan berarti karena kontraknya juga. Bukan persoalan kontrak. Oh, berarti 10 orang yang kau akademi 1 tahun kemudian dia tetap akan bayar. Akan cabut. Oke. Cabut maksudnya akan bayar maksudnya. Walaupun dia cabut, dia habis kontrak juga dia harus bayar 5 juta. Harus bayar 5 juta. Itu dalam MOU-nya. MOU itu. Oke. Aman. Terus berarti tidak gratis. Berarti tidak gratis. Mahal ilmu memang. Mahal juga saya ke Jakarta Le. Itulah belum Pesawat pulang pergi. Iya, belum biaya naik hidupku motor, di sana, belum motoran. motor di sana. Aduh, kalau dihitung-hitung bahaya. Tadi saya lihat, saya sempat ngulik sedikit Instagrammu. Oke. Ada event. Iya. Kau sebagai narasumber apa tuh? Gue star. Gue star ya, Oke. sebagai gue star di satu event gunting-gunting. Iya betul. Nah, itu kau sebagai pembicara. Pembicara sekaligus buat demo nanti di situ. Kasih demo gunting. Nah, saya sempat dengar-dengar gosip. Oke. Katanya ada yang Pro kontra. pro kontra. Kenapa bukan komunitas yang bikin? Kenapa begini? Ya biasalah kepentingan toh. Ah, Sebenarnya kenapa? Gimana itu? bukan komunitas yang pro kontranya sebenarnya. Lebih ke ada personal yang mungkin merasa jauh lebih lama daripada saya gunting. Tapi lebih jago kau. Nggak tahu juga ya. Tapi punya status sudah berapa puluh tahun bagunting Iya. seperti itu. Jadi Belum juga 10 tahun barber. tidak mungkin mereka dari pangkas rambut dulu berangkat, Oke. jadi barber sekarang. Iya. Nah begitulah. Jadi merasa terusik barangkali. Kayak siapa anak baru datang ini namanya sekali ini. Tiba-tiba jadi pembicara, jadi gue Pembicara star. harganya 70.000 di barber. Iya. Tuh, barbernya yang jadi prison begitu. Oh iya, bahkan Backmoon yang prison. Iya. Iya. Bawa gue star dari luar masuk ke Palu. Oh itu yang satu gue star luar dari itu. luar. Itu orang mana? Makassar.
Oke. yang pernah juri di Malaysia kemarin toh. Hmm. Temannya Ojan juga. Oke. Seperti Fauzan namanya. Fauzan sih namanya. Fauzan namanya. Dia datang ke Palu, kita datangkan toh. Nah, maksudku tadi itu gara-gara itu jadi teman-teman merasa terusik lah. Kenapa bukan kita yang bikin? Kenapa tidak kamu bikin? Pertanyaannya itu kenapa Menurut Anda? kenapa kamu tidak bikin? Ya. Saya sudah pernah ini dorong komunitas, Hmm. tapi ya itu tadi lagi-lagi komunitas lambat pergerakannya. Hmm. Nah, karena kita juga punya keresahan kayak saya mau branding barberku juga ini. Toh. Betul. Kedua saya mau branding personalku. Iya. Toh. Ketiga saya punya kapasitas menjadi pembicara karena saya secara historis saya pernah ikut sekolah. Iya. Toh. Nah, makanya kita buatlah event ini. Tapi ya itu tadi ada beberapa teman-teman itu menolak, tapi atas nama komunitas. Dorang tolak ini event. Bos, mungkin bukan juga orang tolak, maunya ada brandnya, ada logonya si komunitas naik di atas. Oh, tapi tidak ada. Itu isu yang saya dengar. Oh, kau dengar juga. Iya, Nah, saya karena juga dengar. teman-teman sampai ke saya atau bicara ke saya. Oh. Akhirnya pro kontra juga di dalam grup ini. Ada yang Undang datang yang membicarakan begitu langsung diundang. kita datang, undang cerita. tuh, tapi tidak ada yang mau datang juga. Oke. Jadi pro kontra, ada yang mau ikut saya, setuju dengan apa yang saya bikin sekarang, ada juga yang tidak setuju. Makanya saya bilang ada oknum-oknum lah Iya, yang tidak setuju. Kompor-kompor. Kompor-kompor. Akhirnya kayak ini kan kita bikin event untuk kepentingannya kamu, biar cukurnya kamu itu tidak otodidak terus, biar ada sertifikat yang dia pegang, bro. Belajar makanya juga. Makanya belajar daripada kamu ke Jakarta mungkin belum cukup uangnya kamu. Yang ke Backmoon Air House. Mending kamu ke Backmoon. Iya. Karena kamu juga ke Backmoon terlalu mahal 5 juta. Iya. Kita bikin kan kamu eventnya, workshopnya, datanglah di satu situ. hari itu, Bayar Oke. 250.000. Oke. Kan dari 5 juta 250.000 ringan sekali, bro. Iyalah, jauh. Keuntungannya kamu punya pegangan di barber masing-masing. Ya, ada Cuman- saya punya sertifikat kemarin ikut Betul ini. sekali. Cuman karena ada beberapa oknum tidak terima itu maunya juga dia mungkin gue starnya di situ, tapi saya tidak tahu kapasitasnya apa. Iya bisa saya bilang begitu, saya tidak tahu Iya, kapasitasnya iya, apa iya, sih iya, oknum iya. ini tuh. Baru kedua, kalau memang kamu mau terkenal, bikin panggungmu sendiri, bro. Seperti itu tuh, Betul, supaya kau dikenal. Hmm. Kau juga tidak punya kemampuan secara itu juga. Iya. Penyelenggara eventnya ya hanya bisa koar-koar, hanya bisa Iya, kompor-kompor, cari teman supaya ada yang dorang maunya supaya tidak ada yang datang ke eventku. Kenapa busukah hati? Jadi dorang mau bilang sih semua yang terlibat di grup komunitas ini Iya. jangan ada. Baku kompor begitu ya. Baru saya bilang, baru saya pusing. Tidaklah. Kalau kamu tidak ikut, kamu yang rugi bukan saya. Iya, itulah 250.000 Sponsor sudah masuk dan saya, bro. Saya pusing kamu ikut itu. Iya, aman sudah. Aman eventku coba jalan, malah ada untungnya. Apa saya pusing? Kapan rencana itu, Dos? Tanggal 29, mudah-mudahan sudah tayang ini. Iya, 29 Juli ini Iya, ya. 29 Juli. Siap. Jadi semoga juga ini kalau kita bikin di Grand Mall, PGM. Kenapa kita bikin di Grand Mall? Punya alasan juga. Biar orang lihat bahwa barber ini bergengsi memang. Dia bikin di Iyalah, mall, betul, membangun mindset masyarakat. Kalau memang bagaimana kita bisa giring masyarakat pada umumnya bahwa melihat barber ini tidak di bawah lagi. Iya. Seperti itu. Keren. Jadi ya selamat tinggal buat teman-teman yang tidak mau ikut. Isi semua ini, isi daging. Daging rusa. Oke, makasih nih Dos sudah mau berbincang-bincang lama ini. Oh iya, Oh, apa itu? alamatnya Backmoon. Black terus. Kalau di Google Maps itu bisa dilihat, diketik juga Backmoon Hair House, itu pasti Oke. muncul. Terus kalau ya store-nya ada di Jalan Dewi Sartika. Dewi Sartika ya. Nomor 83, tepatnya itu depan Palu Running Style, Oke. sebelum perempatan Kijang, sebelah kiri kalau dari arah bandara. Perempatan Kijang kalau ada benar sebelah kiri berarti kita. Yes, betul sekali. Itu ada barber besar di situ. Seperti itu Kakanda, terima Kayaknya kasih. kita harus ke sana ini, Weng. Belum Harus dapat Belum. free untungnya. Belum pernah saya ke sana, Le. Ayolah. Berapa kali saya mau ke sana waktu kemarin pembukaan Grand opening. grand opening. Waduh, tidak sempat juga saya, Le. Diet sering ke situ diet. Iya, ada kita waktu video call Diet dan itu langganan sekali di situ. Diet sering Sudah tidak mau dia digunting orang. baru kau yang gunting dia. Banyak uangnya memang. Oke, terima kasih Daus. Terima kasih juga teman-teman sudah menonton video ini. Terima kasih juga yang sudah support Galaxy Coffee. Tentunya Battle Boom Store yang selalu support. Nah, ini teman-teman kalau mau ke Battle Boom Store di Jalan Ponegoro nomor 28. Ini Battle Boom Store. Nanti Daus siapa tahu mau jalan-jalan ke sana. Boleh dong. Store. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.